أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an bilisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsil azim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Mustaghfirin yang dirahmati oleh Allah, tentu rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga tetap bisa istiqomah dalam menjalankan ketentuan ajarannya. Utamanya kita melaksanakan sholat fardu secara berjamaah. Salawat dan salam marilah kita selalu senandungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian tafsir pada kesempatan saat ini. Kita masuk pada surah ke-87. Kita akan membahas surah Al-A'la. Al-A'la artinya adalah surah Al-A'la. A'la itu artinya lebih tinggi. Kalau saya namanya Ali, tinggi. Kalau A'la itu ismu tafdil, berarti lebih tinggi, paling tinggi. Orangnya tinggi. Kalau mungkin ada kata kabir, maka bentuknya akbar. Shaghir artinya kecil, berarti kalau lebih kecil atau paling kecil itu asghar. Nah, ini a'la, ismu tafdil, yang artinya lebih atau paling. Ghani, ghani itu artinya kaya. Kalau aghna maka lebih kaya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan membahas surah Al-A'la atau sering diartikan yang paling tinggi, yang lebih tinggi. Al-A'la diambil dari ayat yang pertama, Sabbihisma rabbikal a'la. Surah ini surah yang sangat-sangat penting dan utama. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca dan menganjurkan untuk kita, utamanya dalam melaksanakan sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, atau sholat witir di penghujung sholat malam atau tahajud atau tarawih atau qiyam Ramadan. Nah,
sering kita mendengarnya karena Rasul memang menuntunkannya. Jadi kalau sholat Jumat maka sering imam membaca surat Al-A'la ini. Atau ketika witir imam membaca surah Al-A'la ini. Atau ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, imam membaca surah ini. Karena memang Rasul menuntunkannya. Karena Rasul mempraktekkannya. Karena Rasul mempraktekkannya, maka surah ini tentu surah yang sangat mulia, surah yang sangat dicintai, surah yang sangat sering dibaca oleh Rasul. Kalau Bapak Ibu kira-kira surah yang paling sering dibaca apa? Hah? Trikul. Kan kul huwallah 3 kali itu sudah lengkap seluruh Al-Quran. Nah, tapi kalau kulhu terus ya nanti malaikat nyatetnya bosen ya Pak ya. Ya tentu Bapak Ibu sekalian, ya tentu tidak ada masalah karena perintahnya dan tuntunannya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Silahkan baca yang termudah, baca yang sekiranya mantap, baca yang sekiranya memang bisa diresapi sesuai dengan keadaan diri, yang berkaitan dengan apa yang paling mudah untuk dibaca. Pernah para sahabat juga nanya, Rasul, dia kalau sholat baca kulhu terus. Rasul saja menjawabnya, dia akan masuk surga. Jawabnya demikian. Maka ini menunjukkan bahwa itu juga mulia. Baca qul huwallahu ahad terus saja masuk surga, apalagi membacanya yang lebih variatif. Apalagi membacanya dengan penuh kehusuan, kesadaran bahwa ini sangat relevan dalam keadaan dan situasi dirinya. Nah, ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, surah ini membahas berkaitan dengan bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, dan kita dalam hal ini Rasul Shallallahu alaihi wasallam juga dalam konteks ayat ini diminta untuk bertasbih, mensucikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, surah ini membahas tentang pensucian keagungan Allah Subhanahu wa taala. Keagungan Allah karena Allah menciptakan alam semesta, menciptakannya dengan sempurna. Bahkan Allah tidak saja menciptakan seluruh alam semesta, tapi Allah juga menyempurnakannya. Banyak orang yang menciptakan, tapi bisa jadi ciptaannya belum sempurna, kemudian disempurnakan oleh yang lain, seterusnya gitu. Sudah sempurna. Orang bilang menciptakan motor, tapi motor terus upgrade, terus berubah. Tapi alam semesta sejak awal diciptakan oleh Allah dan sempurna. Teratur, harmonis. Nah, ulah manusia saja yang merusak keteraturan dan keharmonisan itu, sehingga muncullah apa yang kita sebut dengan bencana. Banjir, longsor, termasuk juga di dalamnya adalah apa yang kita sebut dengan bencana itu, sehingga memakan korban dan lain sebagainya. Nah, jadi kelompok yang pertama membahas berkaitan dengan pensucian terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menciptakan segala yang ada di alam semesta ini, termasuk kita manusia. Maka kita diciptakan sudah sempurna, Pak.
Saya yang setinggi 180, yang beratnya ya 94-96 lah. Ya ukuran kakinya ya 46. Ya sudah proporsional ya Pak ya. Masa mau bilang kakinya harus 46, besar sekali sepatunya. Ya karena memang sudah proporsional. Jenengan misalnya dengan tinggi 170 misalnya atau 175 dikasih kaki saya ya enggak. Begitu juga malah dibilang gitu. Termasuk juga di dalamnya ya sudah sempurna Bu. Maka hidungnya nggak usah diutak-atik lagi Bu. Udah sempurna nih hidungnya. Nggak perlu dipanjang-panjangin, nggak perlu apalagi sekarang sudah sangat-sangat populer dan informasinya sudah harga yang sudah diobral sedemikian rupa. Hidungnya di dagunya di macam-macam sekarang ini. Yang tentunya pasti akan memiliki efek ke depannya, pasti karena dilakukan sebuah perubahan. Nah, kemudian nanti kita akan bahas di ayat yang ke-6 dan kelompok ayat di pertengahan berkaitan dengan penjaminan wahyu pada Rasul, penjaminan wahyu kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau di ayat 6 kan dijelaskan sanuqri'uka fala tansa. Nggak usah khawatir kalau kamu lupa akan dibacakan lagi. Jadi ada penjaminan dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan wahyu. Nah, efeknya kita juga nggak usah khawatir, Al-Qur'an nggak akan pernah musnah, hilang pasti. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu janji dan bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rasul nggak akan pernah ditinggalkan, pasti akan diberi wahyu. Sama, kita pun nggak akan ditinggalkan. Pasti Al-Quran selamanya abadi. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya nggak menutup kemungkinan Al-Quran pasti abadi di muka bumi, tapi bisa juga hilang di muka bumi Indonesia. Bisa, Pak. Kalau ya kita tidak mau menjaganya juga. Kemudian yang terakhir nanti dibahas berkaitan dengan bagaimana kehidupan akhirat itu jauh lebih mulia dibanding kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu abqa. Akhirat itu lebih baik daripada yang abqa, yang lebih dulu. Abqa di sini adalah dunia. Akhir lebih baik daripada yang dulu. Wal akhir itu maksudnya akhirat. Abqa itu artinya adalah dunia. Di ayat yang lain wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Di ayat yang lain. Al ula, al abqa itu menunjukkan dunia. Tapi ayat ini juga sering nanti ada orang misalnya belum nikah-nikah, kok belum nikah-nikah? Wal akhiratu khairu wa abqa. Yang terakhir kan lebih baik daripada yang dulu. Itu nyari justifikasi saja. Nah, ada 3 pokok pembahasan yang akan kita bahas. Kita membahas berkaitan dengan keagungan Allah, dengan kita dituntunkan untuk senantiasa mensucikannya. Mensucikannya itu dengan kita bertasbih, mengingat seluruh ciptaan Allah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan jaminan penjagaan Allah, utamanya dengan keberadaan wahyu dalam arti Al-Quran. Dan yang terakhir, bagaimana
kita harus memastikan tidak saja kehidupan kita saat ini, tapi juga kehidupan esok di akhir. Nah, ketika dikaitkan surah ini dengan surah sebelumnya, nanti kita akan bahas di surah At-Tariq. Kan di penghujung surat At-Tariq dijelaskan bahwa ada penegasan di penutupnya bahwa bagaimana orang-orang kafir tadi itu yang menolak kebenaran, menutup diri pada kebenaran. Maka ada perintah untuk ditangguhkan saja orang kafir itu. Nah, dalam berdakwah ya kita punya batasan tentu, sebagaimana Rasul juga punya keterbatasan. Ketika sudah disampaikan, ketika dia tidak mau ikut pada kebenaran, ya sudah tangguhkan. Karena dia akan mendapatkan ganjarannya sendiri. Maka kemudian di awal surah Al-A'la ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diperintahkan untuk bertasbih dan merinci kekuasaan ciptaannya. Nanti kita akan bahas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sajikan dalam kelompok ayat di surah Al-A'la ini. Jadi sesuai ya Bapak Ibu sekalian, nanti di awal surah membahas berkaitan dengan keesaan Allah, membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh alam semesta ini. Kemudian berarti ada landasan iman. Nah, dalam kelompok ayat yang menjadi iman itu yang pertama. Kemudian di pertengahan dibahas berkaitan dengan bagaimana kemudahan Al-Quran dan bimbingan wahyu. Maka setelah iman, maka kita dipinta untuk ikut ajaran, ikut pada syariah, ikut ketentuan ajaran-ajaran Al-Quran. Barulah nanti di penutupnya, di bagian akhir, bagaimana ada tuntunan untuk benar-benar memastikan tujuan utamanya dalam rangka untuk memastikan bekal di akhirat kelak nanti. Jadi semua yang kita lakukan ini tidak lain dan tidak bukan untuk bekal kita di akhir. Kenapa sih mau beribadah? Kenapa sih mau berbuat baik? Kenapa sih mau melakukan tolong menolong kepada sesama dan lain sebagainya? Tidak lain dan tidak bukan dalam rangka untuk memastikan bekal kita di akhir. Jadi dalam sebuah riwayat Imam At-Tabrani yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas menyebut bahwa ketika malaikat Jibril alaihi salam membawakan wahyu kepada Al-Quran, membawakan wahyu Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad segera bergegas dan cepat-cepat mengulangi bacaan tersebut dengan lisan beliau karena beliau takut lupa. Maka kemudian turunlah ayat yang ke-6 yang tadi saya baca, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Ini dalam rangka untuk menenangkan hati Nabi bahwa Allah akan menjaga hafalannya di dadanya, sebagaimana Allah juga akan menjaga Al-Quran, termasuk juga di dalamnya adalah saat ini para hufaz, para orang yang menghafal Al-Quran, yang mencintai Al-Quran, itu juga bagian dari bukti penjagaan Al-Quran sebagai kitab suci yang abadi, sebagai mukjizat. Nggak ada tandingannya. Mana kitab suci yang terjaga keorisinalitasannya, keotentikannya,
tanpa adanya perubahan, penambahan, pengurangan, tidak ada. Nggak ada versi-versinya Al-Quran. Seperti halnya mungkin kitab suci yang lain. Ini bukti bahwa Al-Quran terjaga. Kalaupun ada versi, bukan versi dalam definisi yang berbeda makna dan kandungannya, tapi versi berbedanya hanya berkaitan dengan qiraatnya. Jadi ragam bacaan atau dalam ilmu qiraah disebut dengan sab'u ahrufin. Ada ragam bacaan 7 huruf yang kita nggak boleh sembarangan membaca. Karena basis bacaan Al-Quran itu berbasis riwayat. Nah, nggak boleh kita sembarang membaca. Harus benar-benar kita memiliki riwayat, dan riwayatnya tadi itu benar-benar sampai kepada Nabi. Misalnya kalau belajar nanti ilmu qiraat misalnya dengan membaca Maliki Yaumiddin, ya ada mamanya panjang, ada yang Maliki Yaumiddin, ada yang membacanya pendek. Nah, yang nggak boleh yang pakai Malaka Yaumiddin, nah, itu nggak boleh, karena dinilai bahwa bacaan itu bacaan yang syad atau bacaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu benar-benar sampai kepada Nabi. Nah, maka mushaf kita tertulis mushaf Utsmani, mushaf yang sudah dikodifikasi dan sudah distandarkan pada masa Utsman pada masa itu. Sebelumnya kan banyak kan orang Madinah, Huzail, Mekah dan lain sebagainya dengan keragaman bacaannya. Zaman Abu Bakar, sepeninggalan Rasul, banyak pemalsu-pemalsu Al-Quran. Gitu? Dibuatlah edisi-edisi ayat-ayat baru. Tambah lagi di zaman Umar. Ya, zaman Umar sudah menginisiasi. Kayaknya untuk maslahat perlu distandarkan dengan keragaman bacaan tadi. Barulah dieksekusi pada zaman Utsman. Dipanggil itu para hufaz-hufaz. Disuruh setor. Mana bacaannya yang paling mutawatir. Mana yang nyata-nyata memang itu terbanyak bacaannya tadi. Kemudian dikompilasi menjadilah sebuah mushaf Utsman. Nah, inilah penjelasannya dengan ditutup bahwa kehidupan akhirat lebih utama. Nah, jadi ada asbab nuzulnya. Jadi membicarakan tentang bagaimana antusiasnya Rasul terhadap wahyu. Bahkan ketika mendapatkan wahyu, Rasul sesegera mengulanginya, cepat-cepat mengingatnya. Sebagaimana juga para sahabat. Nah, kita awali Bapak Ibu sekalian. Di ayat yang pertama, Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihis, sabbih itu berarti fi'lul amri, menunjukkan perintah. Sabbih, sucikanlah, bertasbihlah. Isma, isma itu berarti nama. Rabbika, Tuhanmu, al-a'la, yang paling tinggi. Penggunaannya disebut kata Rabb. Ini menunjukkan bahwa Allah sang pencipta, Allah sang pemelihara, Allah sang penjaga, Allah bahkan nantinya sang pemusnah dan pengakhir segalanya. Jadi kata Rabb itu menunjukkan bahwa Allah sebagai Tuhan yang mengawali, yang mengakhiri, Allah yang menjaga, yang menguasai, Allah yang mengatur segalanya. Itu Allah sebagai Rabb.
Maka kata robba, yurobbi, itu artinya mengatur, mengurus. Maka sering kata dan bahasa Arabnya pengurus itu namanya murabbi. Murabbi itu artinya pengurus, pembimbing, pengatur. Nah, itu murabbi. Biasanya kalau dalam halakoh-halakoh siapa murabbinya, gitu ya. Nah, murabbinya itu artinya adalah pengaturnya, koordinatornya. Nah, Allah sebagai Rabb itu menunjukkan sang kreator. Sabbihisma rabbikal a'la. Tapi di sini disebutkan dengan kata a'la yang maha tinggi. Maha tinggi, paling tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Maka ungkapannya sering kita dipinta untuk mengingat dan berzikir dengan subhanallah. Kalau kita melihat keindahan, kalau kita mendapatkan kenikmatan, maka kita dipinta untuk subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu bagian dari apa yang dianjurkan untuk kita benar-benar mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini melalui ayat ini memerintahkan manusia untuk senantiasa membersihkan nama Allah dari segala sifat yang lemah. Subhanallah. Melihat keindahan, melihat keagungan, melihat berbagai macam yang menakjubkan, maka kita subhanallah. Seakan Allah. Ini kuasa Allah. Melihat bagaimana keberhasilan, kebahagiaan, subhanallah. Semuanya disucikan atas nama Allah. Semuanya, kekuatan, kebaikan, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikembalikan. Kita diperintahkan untuk membersihkan nama Allah dari segala hal yang sifat lemah. Membersihkan dari hal-hal yang bersifat kekurangan, tidak. Segala bentuk sekutu, segala sesuatu hal yang menjadi tandingan-tandingan Allah, tidak. Nah, pengagungan di sini tidak saja dalam lisan ya, tidak saja di dalam hati, tapi juga tentu terimplementasi dalam perbuatan. Dialah Allah yang berada di atas segalanya. Maka nggak ada sifat sombong, takabur, termasuk berlebih-lebihan, dan menganggap bahwa semuanya atas dasar dirinya. Nah, mungkin lah. Semua yang digapai, semuanya tentu ada peran serta Sang Maha Tinggi. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabbihisma rabbikal a'la. Kita diperintahkan untuk banyak bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Senantiasa bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mensucikan Allah dari segala bentuk tandingan-tandingan, hal-hal yang mendatangkan kita pada kesyirikan, hal-hal yang mendatangkan kita untuk melupakan bahwa Allah lah Sang Maha segalanya. Termasuk di dalamnya adalah tujuan-tujuan yang bersifat duniawi. Maka mensucikan Allah dalam definisi di sini adalah kalau dalam perbuatan berarti kita ikhlas. Dijelaskan a'lanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maha tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi yang khalaqa menciptakan, fasawwa lalu menyempurnakan bentuknya. Fasawwa, Allah nggak hanya menciptakan tapi menyempurnakan ciptaannya.
Banyak orang kita sebut sebagai pencipta A, pencipta B, pencipta C. Tapi kemudian disempurnakan, di-upgrade, terus-menerus di-upgrade. Tapi tidak. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sempurna sejak awal diciptakannya. Sempurna. Alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaan. Kita apalagi sebagai manusia diciptakan oleh Allah, itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyempurnakan. Termasuk juga di dalamnya adalah mungkin apa yang kita nilai tidak sempurna di mata kita, yang kadangkala hanya keterbatasan kita saja menganggapnya itu tidak sempurna, padahal bisa jadi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah bentuk kesempurnaannya. Misalnya kan kita bisa menemukan, oh lahir ternyata misalnya lahir kemudian tanpa kaki, lahir kemudian tanpa tangan, ya itu di mata kita saja dinilai tidak sempurna. Tapi kita harus bisa memastikan sabbihisma rabbikal a'la, di mana maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dan menyempurnakan. Karena kita nggak boleh sesuai dengan apa yang menjadi pandangan kita yang tentu manusia sangat-sangat terbatas. Kita banyaklah menemukan dalam kejadian tertentu ya Pak, dengan segala bentuk kekurangan di mata kita ternyata memiliki berbagai macam kelebihan. Pak punya tangan, pelukis pakai kaki ya ada ya Pak. Kita yang punya tangan nggak bisa melukis. Tangannya buntung segini itu, supir ojol ada Pak. Saya pernah lihat cuplikannya itu, ternyata didesainlah sedemikian rupa setang motornya, kemudian bisa ya Pak. Tidak lain dan tidak bukan kita hanya ngomong subhanallah. Baru kita menyadari bahwa subhanallah. Bahkan kita lanjut, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nggak ada kemudian selanjutnya Allah menciptakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nggak ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kemudian batil. Nggak ada jelek, nggak ada, semuanya nggak ada yang sia-sia. Ternyata ada maksud dan tujuannya. Yang kadang-kadang kita lupa, kita anggap bahwa kurang, bahwa kita anggap bahwa tidak sempurna, tapi ternyata itu semua. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa dialah Allah yang menciptakan makhluk dari tiada menjadi ada. Kemudian serta menjadikan yang sudah ada itu menjadi sempurna. Menjadikan susunan tubuh yang kemudian punya fungsi-fungsi, kalau manusia ya sesuai dengan ciptaannya, sangat rapi, sangat seimbang, tanpa ada kekurangan sedikit pun. Dan kadang-kadang kita lupa mensucikannya karena kita hanya menganggap sesuai dengan pandangan keterbatasan kita sebagai manusia. Jangan buru-buru kita menganggap kurang, jangan buru-buru kita menganggap bahwa ini tidak sempurna. Ini yang penting. Di ayat yang ketiga, walladzi qaddara fahada. Walladzi, dan yang, kembali dijelaskan. Al-a'la itu walladzi yang qaddara, menentukan kadar, ukuran, takdir, fahada, lalu kemudian memberi petunjuk. Jadi tidak saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita
manusia sempurna, tapi kita juga diberikan petunjuk. Kurang sayang apa Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita? Bahkan kita sebagai manusia tidak saja dikasih seluruh panca indera, tapi dikasih akal. Setelah dikasih akal, dikasih petunjuk, dikasih peta, fahada. Setelah itu dikasih petunjuk. Ibaratnya ditaruh di hutan, bisa Pak. No, taruh hutan. Silakan pakai panca inderamu, pakai akal. Kira-kira bisa nggak selamat dari hutan? Tapi enggak. Tapi dikasih juga petanya. Problemnya ada yang mau pakai petanya, ada yang enggak. Problemnya ada yang bisa baca petanya, ada yang nggak mau belajar baca petanya. Karena jelas-jelas di sini di ayat yang ketiga, fahada. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta, Allah memberikan petunjuk dan ketentuan-ketentuan yang ada. Kita mengenalnya dengan ada ayat-ayat yang bersifat kauniyah. Tidak saja ayat-ayat yang bersifat kauliyah, ayat-ayat yang bersifat kauniyah. Bagi siapa yang mau berpikir, bagi siapa yang mau benar-benar mentadaburinya, tahu itu. Bagaimana matahari, bagaimana bulan, bagaimana matahari kemudian bisa saat ini kita bisa memastikan, menentukan berbagai macam, dimulai dari waktu sholat sampai kemudian kita bisa menentukan dan berbagai aktivitas-aktivitas kemudahan duniawi di matahari. Terukur peredarannya itu, bulan terukur itu peredarannya, sehingga kita bisa tahu sistem kalender sekarang tanggal berapa, kita bisa ketahui. Kita tahu kapan puasa, kapan lebaran, termasuk juga di dalamnya adalah kita tahu berbagai macam hal-hal yang dirasa penting. Dulu para nelayan informasinya kalau mau nelayan kan lihatnya bulan informasinya dulu zaman dulu ya Pak ya. Sekarang mungkin enggak lagi, sudah tinggal tanggal berapa, musim apa, bulan apa, dan lain sebagainya sudah bisa diukur dengan baik. Sekarang bisa ketemu ada koordinat, sudah ketemu daerah-daerah mana yang sekiranya banyak dan tempatnya sudah bisa. Karena sudah ada ukuran dan perhitungannya secara pasti. Mana ada azan sekarang lihat matahari. Semua pakai jam. Ini menunjukkan bahwa adanya proses. Fahada, semuanya diberikan petunjuk. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang bersifat kauniyah. Bahkan mayoritas dari Al-Quran itu ayat-ayat bersifat kauniyah. Kita dipinta untuk melihat bagaimana kejadian alam semesta untuk menjadi tanda dan petunjuk bagi kita. Fahada. Selain ayat-ayat yang bersifat kauliyah, ada perintah, ada larangan, dan lain sebagainya. Jadi ada petunjuk yang kadang-kala kita, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menetapkan kadar kita masing-masing. Fahada, Allah juga Allah mengatur takdir, Allah mengatur fungsi dan jalan hidup bagi setiap makhluknya. Allah Maha tahu. Kalau kita mendapatkan kesulitan, kalau kita mendapatkan berbagai macam hal-hal yang kita rasa itu beban yang begitu berat, kok yang lain tidak, berarti Allah tahu kan pasti. Bukan sebaliknya, kita nggak sabbihisma rabbikal a'la, tapi kemudian marah, murka. Tapi harusnya, kalau dia tahu,
bahwa ini semua dari Allah, berarti Allah memilih dia dengan kesadaran, pasti Allah tahu bahwa dia tadi itu mampu bisa menyelesaikan berbagai macam kesulitan tadi. Dalam ayat yang lain disebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba di luar dari kapasitasnya, was'aha. Nah, tinggal was'u kita yang kadang-kadang Allah tahu masing-masing kadar kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, kadangkala lagi-lagi kita lupa keagungan dan keesaan Allah karena Allah Maha tahu terhadap kadar kita. Ya pasti kalau apa yang menimpa kita, ya pasti kita bisa. Kadang-kadang kita putus asa, kadang-kadang kita merasa lemah, padahal bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sayang dengan hambanya, dan bukti bahwa hambanya itu benar-benar sadar dan yakin terhadap pengetahuan Allah yang a'la itu dengan dia senantiasa mau menerima berbagai macam beban yang ada di dalam dirinya untuk dia upayakan terus-menerus sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan dia. Maka nggak ada lagi ruang untuk putus asa, maka nggak ada ruang untuk bagaimana menyerah. Yang ada sabar dan bersyukur. Karena Allah Maha tahu terhadap apa yang menjadi takdir kita. Allah tahu kadar kita masing-masing. Pak ini dikasih cobaan itu karena memang kadarnya sebetulnya berarti wah, bisa dan Pak. Saya sering ilustrasi Pak. Kadang-kadang apa yang menjadi kapasitas kita itu seolah-olah apa yang kita yakini saja saat ini. Lemes, capek. Itu sebetulnya dipengaruhi oleh kita dan lingkungan sekitar kita. Rumah sini, masjid sini. Ya Pak, berat itu Pak ke masjid. Capek. Tapi bisa jadi dia ketika umroh jauh padahal Pak, hotelnya sampai ke Masjidil Haram, kuat itu. Dari mana? Apa beda Pak kapasitas kekuatannya dia? Enggak kan Pak, harusnya sama kan? Itu logikanya. Ini pulang dari masjid, capek. Tiba-tiba di jalan lemes sekali. Di jalan ada anjing Pak. Kok kuat lari? Hah? Dari mana itu kuat lari dari? Kekuatannya apa datang dari luar? Artinya ada kekuatan yang ada di dalam diri kita yang seharusnya bisa kita gali. Orang bilang itu ada sebetulnya the power of kepepet tadi. Ketika kita benar-benar dalam keadaan yang sulit, maka janji Allah pasti akan datang. Maka nggak ada ruang Pak, bener nggak ada ruang putus asa. Maka kita nggak bisa dalih. Aduh, katanya Allah berat sekali nggak mampu. Nyerah aja lah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sebagai dalih untuk dia menyerah. Udahlah saya nggak sanggup, Allah kan nggak membebani hambanya di luar dari kapasitas, saya nyerah saja nggak mampu. Tidak, tapi justru itu menjadi buktilah bahwa Allah menunjuk dia karena dia punya kadar dan kemampuan yang bisa jadi berbeda, masing-masing
Nah, kita harus yakin nih bukti sabbihisma rabbikal a'la ini, kita harus benar-benar yakin bahwa kesempurnaan Allah menciptakan kita dan Allah menyempurnakan kita dan Allah juga mengukur kadar masing-masing kita. Nggak bisa sama, Pak. Ujiannya juga diuji berlipat-lipat. Dia diuji dengan nggak bisa sama karena Allah mengetahui kadar kita masing-masing. Kalau kita nggak mau sabbihis, udah putus asa, menyerah, bunuh diri, atau kalau nggak bunuh diri, ya sudah menghalalkan segala halalkan segala cara. Sekarang ya itu serem juga ya Pak ya, apalagi situasi dan kondisi seperti saat ini yang luar biasa. Nah, kita dituntut untuk bertasbih. Nah, kemudian di penghujung di ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sudah azan ini. Kita lanjutkan lagi pekan selanjutnya ya, Bapak Ibu sekalian. Penting kita bisa istiqomah sedikit demi sedikit, mudah-mudahan kita bisa maksimalkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Kita lanjutkan di ayat yang selanjutnya, di ayat ke-5 dan selanjutnya yang berkaitan dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.